Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, Tuhan bersabda di dalam Al-Quran, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Sesungguhnya jika kamu syukuri yang nikmat yang diberikan Allah kepadamu, niscaya nikmat itu akan ditambah lagi oleh Tuhan. Sebaliknya jika kamu lupakan nikmat itu, tidak kamu pedulikan, maka azab atau siksa Tuhan sangatlah pedihnya. Dalam umur yang sekian pendeknya kita lalui di dunia, dia bisa kita panjangkan. Dengan apa? Dengan sebutan, dengan amal, dengan bekas tangan, dengan iman dan amal saleh. Sesuai dengan apa yang disebut di dalam pantun Melayu, Pulau Pandan jauh di tengah. Di balik pulau angsa dua, hancur badan di kandung tanah. Budi yang baik terkenang jua. Ada juga satu syair daripada Syauqi Bai, penyair Arab Mesir yang terkenal. Ihfaz li nafsika qabla mautika zikraha, fadzikru lil insani umrun thani. Sebelum engkau mati, peliharalah sebutan dirimu yang akan dikenang orang daripada dirimu. Karena kenangan atas ketika hidup yang dulu itu adalah umur yang kedua kali bagi manusia. Banyak orang yang setelah dimasukkan ke dalam kubur, masuk, sudah ditimbun kubur tadi, orang pun pulang ke rumah. Sebutan orang tadi keluar dari kuburnya. Tiap hari dia keluar. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun. Malah ada yang beribu tahun. Nabi kita Muhammad SAW umurnya cuma 64 tahun. Tapi beliau sampai sekarang sudah 1400 tahun. Masih seperti kemarin saja. Hidup beliau itu menjadi sebutan siang malam. Sebaliknya, setelah kita sebutkan bagaimana syukur atas nikmat yang diberikan Allah, sebaliknya ada orang yang tidak berterima kasih sedikit juga kepada Tuhan, melainkan mengomel terus bagaimanapun banyaknya nikmat yang dia terima. Maka pada ujung ayat tadi dikatakan wala in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu masih mengingkari nikmat Tuhan itu, maka siksaan Tuhan amatlah pedihnya kepada dirimu. Memang banyak sekali manusia sudah ada nikmat datang, dia tidak memperdulikan nikmat itu, dia masih mengomel saja. Kita misalkan, ada seorang perempuan bertandang ke rumah sahabatnya perempuan yang lain. Sesampai di rumah tadi dilihatnya, senang dia melihat bagaimana keadaan rumah itu. Dilihatnya ada televisi terletak, ada radio, ada CC, kursi-kursi bagus, ada lagi perhiasan-perhiasan yang lain. Tanda dia bergembira, dia bilang, syukur saudara atau saudari, ada radionya nih, ada televisinya nih. Ada lagi CC-nya model betul ini. Furniture di mana ini yang menyediakan? Disambutnya. Televisinya sudah model, ketinggalan model ini 10 tahun yang lalu.
radionya sudah bahula ini. Si C-nya juga begitu. Ada yang model sekarang, yang model baru. Saya sudah ketinggalan zaman ini. Ini misalnya. Nikmat yang telah ada itu tidak disyukurinya, melainkan diomelinya. Ini banyak manusia yang seperti ini. Inilah orang yang wa nafsin wa min nafsin la tashba. Jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, tamak terus. Orang seperti ini kalau dia ditimpa oleh kesusahan akan seperti cacing kena panas, orang seperti itu. Sebab dia tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Dapat percobaan sedikit sudah gelisah, sudah seperti terbakar dirinya. Dia tidak akan merasakan nikmat hidup walaupun bertimpa nikmat dalam rumahnya, dia tidak akan merasakan nikmat hidup. Inilah orang yang pada penglihatan orang lain dia kaya, tetapi dialah orang yang paling miskin. So, disebutkan oleh ahli-ahli falsafat, siapa orang yang miskin di dunia ini? Orang yang terlalu banyak kehendaknya, itu orang yang miskin. Siapa orang yang kaya di dunia ini, yang merasa cukup dengan apa yang ada, dia bersyukur atas yang ada. Misalnya saya pernah juga bertemu bukan seorang, perdeknya berkali-kali orang. Dia datang, "Abuya, saya ini susah." "Kenapa?" Ya, Buya mengatakan kalau kita suka-suka bertahajud, suka beribadat dengan setia, nanti apa yang kita minta dapat dikabulkan oleh Tuhan. Saya sudah 4 tahun tahajud saja saban malam, tidak dikasih apa-apa. Ini orang tidak bersyukur. 4 tahun dia bertahajud terus-menerus. Dengan apa-apa dia bertelanjang. Tidak pakai mukena. Berapa dibeli mukena itu? Lampunya terang. Berapa ongkos lampunya? 4 tahun sakit. Tidak. Makan enak juga saban hari. Cuma permintaan belum dikabulkan. Nikmat yang ada dalam tangannya dia lupa karena mengharapkan nikmat yang akan datang. Inilah orang. Wa ila in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu lupa kepada nikmatku, azabmu yang akan kamu derita lebih sakit lagi. Misalnya tadi itu, saya sudah bertahajud sekian tahun, tapi permintaan saya tidak dikabulkan. Berfikirlah sedikit. Itu namanya perkataan kan kurang sopan kepada Tuhan. Seakan-akan kita yang menentukan, Tuhan, mari sini, kasih saya. Seperti begitu kita kepada Tuhan. Padahal bukan karena mengharapkan diberi apa-apa itu yang menjadi pokok. Kita sebagai hamba Allah dihidupkan di dunia ini buat apa? Di dalam Quran dikatakan, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Jadi artinya bukan 4 tahun. Selama hidup hendaknya kita beribadat kepada Tuhan. Bukan mengharapkan apa-apa, karena yang ada ini sudah harapan kita. Yang ada disyukuri. Ini satu contoh saya ingatkan. Apa maksudnya? Inna azabi lasyadid. Orang yang lupa kepada nikmat Allah, nikmatnya Allah dia lupakan, dia tidak bersyukur, siksaan datang. Siksaan apa? Gelisah hatinya selalu. Itu siksaan, itu gelisah. Ini saya pernah melihat, di sini kita melihat bahwa kesehatan badan
adalah kekayaan yang tidak ada nilainya. Walaupun engkau tidak mempunyai banyak kekayaan, tapi badanmu sehat, kekayaan berjuta-juta itu. Engkau tidak banyak kekayaan, tetapi engkau makan enak. Maka itu kita kembali kepada pangkal kaji tadi. Wa in syakartum la azidannakum. Apa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, syukurilah. Apabila itu engkau syukuri, badanmu sehat, hatimu senang, dadamu lapang, dalam hal itu insya-Allah Tuhan memberikan lagi tambahan nikmat itu. Wala in kafartum, tetapi jikalau engkau lupakan nikmat itu namanya sama dengan kafir. Melupakan nikmat itu sama kafir. Sebab kafir itu ada namanya kafir inad, kafir juhud, kafir nikmat. Kafir inad artinya keras kepala. Kafir juhud, ingkar, tak mau percaya. Kafir nikmat Tuhan telah datang, lupa nikmat itu. Itu juga termasuk kafir namanya. Tapi rasa syukurnya tidak ada, makannya pun tidak enak. Di dalam rumah tangganya pun dia menjadi selalu berungutan saja. Ketika mula-mula datang sesudah penyerahan kedaulatan pada tahun 50 datang ke Jakarta, suami istri hidup dengan sederhana, makan enak, tertawa pagi, tertawa sore, apa yang ada dimakan yang tidak sabar. Kemudian berlimpah-limpah rezeki. Rezeki datang, mulai lalai daripada Tuhan. Mulai lupa kepada nikmat. Lama-lama tidak mensyukuri nikmat. Timbul berkelahi dalam rumah. Si laki-laki tadi melihat lagi ada perempuan yang lebih muda. Dia mau kawin lagi, ribut lagi dengan yang tua, macam-macam. Nampak sebagaimana saya katakan tadi, nampak oleh orang luar, orang ini senang ini. Tapi di dalam rumahnya sendiri neraka, dibikinnya sendiri neraka itu karena dia tidak mensyukuri nikmat. Dia bikin sendiri neraka itu sebab dia tidak sabar ketika percobaan datang. Saya katakan, di dalam agama kita disuruh qanaah. Apa? Menyambut dengan kedua belah tangan nikmat yang diberikan Allah. Kecil atau besar, yang penting nilainya. Nilai nikmat itu ialah apabila kita terima dengan syukur. Dan kalau percobaan datang, kita tabahkan hati, kita sabar. Ketika nikmat datang, kita syukur, jadi kita tidak sombong. Ketika percobaan datang, kita sabar, jadi kita tidak bingung. Kita punya hidup selalu tenang. Sebab itu, maka dikatakan, barang siapa amat a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang menolak peringatanku, dia punya hidup nanti akan sengsara. Sengsara jadi penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hatinya ada penyakit, ditambah lagi oleh Tuhan dengan penyakit lain. Diperiksa oleh dokter. Badanmu tidak sakit ini pikiranmu yang sakit. Macam-macam. Disinilah saudara-saudara yang terhormat. Maka syukur itu adalah satu nikmat yang kita sendiri mengusahakan supaya terjadi pada diri kita sendiri. Dan gelisah itu adalah laknat yang kita tumbuhkan sendiri. Sebagaimana pepatah orang Melayu, makan hati, berulam jantung. Hatinya sendiri dia makan, jantungnya sendiri diambil ulam, akhirnya kurus kering, pikiran pun jadi tertumbuk, cahaya mata pun menjadi muram, hati gelisah, kepercayaan kepada Allah tidak ada lagi, kepada hidup pun tidak ada lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Para pendengar, saya serukan,
gembirakan hati, kuatkan iman kepada Allah, syukuri segala nikmat, sabar kalau datang percobaan. Insya Allah kita akan tetap teguh hidup, selamat dunia dan akhirat. Sekian saja dulu, insya Allah lain hari kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.